Halo teman-teman, ingin mahir menggunakan komputer tetapi tidak memiliki pendidik yang handal? Nah, PKBM Ziona solusinya. PKBM Ziona terletak di Kota Gunung Sitoli, tepatnya di Jalan Sorai, Desa Hilinaa, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Halo semuanya, selamat datang di PKBM Ziona. Kalian tahu nggak PKBM Ziona itu apa? PKBM Ziona menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yaitu paket A, Paket B, paket C. Selain dari paket kesetaraan, PKBM Ziona juga menyelenggarakan paket perkantoran dan Desain grafis. PKBM Ziona adalah pusat kegiatan belajar masyarakat non-formal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang handal, terdidik, terlatih, dan unggul, serta menghasilkan lulusan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan luas, kompeten, dan mampu bersaing di era globalisasi. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya untuk mewawancarai Abang sebagai pemilik lembaga PKBM ini. Nah, pertanyaannya, sejak kapan lembaga PKBM ini dibuka atau didirikan? PKBM Ziona ini didirikan sejak tahun 2019. Kami mulai merintisnya di sana hingga pada tahun 2020 itu sudah mulai beroperasi. Itu kalau misalnya kita lihat kembali kilas balik kapan itu didirikan. Selanjutnya, apa alasan Abang mendirikan lembaga ini? Oke, PKBM ini didirikan dengan tujuan untuk menjadikan PKBM ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan kesetaraan, juga pendidikan yang lebih dekat pada peningkatan keterampilan. Nah, jadi PKBM ini terdiri dari beberapa program-program yang harapan kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kepulauan Nias. Selanjutnya, apa saja sih program dari PKBM Ziona? Nah, yang telah kita selenggarakan di PKBM Ziona terdiri dari beberapa program, yaitu pertama pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Paket A secara SD, paket B secara SMP, dan paket C secara SMA. Program ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang putus sekolah untuk kembali bersekolah, baik itu yang masih usia muda maupun yang sudah lanjut usia. Kemudian ada beberapa kursus-kursus dan pelatihan lainnya, ada kursus komputer, video editing, desain grafis, dan lain sebagainya, termasuk program PKK yang sedang diselenggarakan. Lalu siapa saja sih yang bisa ikut paket kesetaraan? Nah, yang ikut pendidikan kesetaraan itu persyaratannya adalah telah putus sekolah atau belum pernah menempuh pendidikan di jalur formal. Gitu ya Bang. Lalu berapa lama sih proses pembelajarannya Bro? Nah, proses pembelajarannya sama seperti proses pembelajaran di sekolah formal pada umumnya. Jika misalnya itu SMA 3 tahun, SMP juga 3 tahun, seperti itu prosesnya. Tetapi ada beberapa pengecualian, misalnya itu pindahan dan lain sebagainya, itu akan diletakkan pada jenjang sesuai dengan pendidikan sebelumnya. Lalu bagaimana keadaan atau situasi tingkat kelulusan setiap tahun? Nah, untuk tingkat kelulusan sebenarnya bervariasi. Tapi pada prinsipnya bahwa setiap yang telah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir dan mengikuti ujian biasanya itu tingkat kelulusannya tinggi. Tetapi ada beberapa juga masyarakat yang kadang suka bermain-main atau tidak sungguh-sungguh mengikuti, ya pastinya hasilnya akan tidak lulus. Tapi pada prinsipnya proses kelulusan akan dilihat dari nilai-nilai rapor, juga nilai-nilai evaluasi yang dilaksanakan di PKBM Ziona. Jadi
Apa saja syarat pendaftaran paket kesetaraan? Oh, persyaratannya ya mungkin secara administratif, persyaratannya dimulai dari fotokopi ijazah terakhir, akta kelahiran, fotokopi KTP, kartu keluarga, dan juga seperti materai dan map. Itu saja sih sebenarnya sangat mudah, dan nanti dokumen-dokumen itu akan kita verifikasi dan akan kita entry di aplikasi Dapodik Kemendikbud dan kita akan masukkan pada database. Gitu ya Bang. Itu saja pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Buruan daftarkan dirimu sekarang juga ke Lembaga PKBM Ziona dan jadilah orang yang unggul, terampil, dan kompeten di bidang ilmu teknologi informasi.